Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film thriller yang berjudul Under Paris. Dalam cerita film ini, seorang ilmuwan menemukan hiu penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan, kini terdampar di sebuah sungai yang ada di kota Paris. Tak ingin hiu itu menyerang warga, sang ilmuwan akhirnya memulai misi untuk memindahkan predator laut itu ke habitat aslinya. Penasaran seperti apa rintangan yang harus dihadapi oleh sang ilmuwan dan apakah misinya berhasil sesuai rencana? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu hari, tim peneliti laut bernama Oceans Origin melakukan sebuah ekspedisi di kawasan laut Pasifik Utara. Dalam ekspedisi itu, mereka mendokumentasikan keadaan laut yang sedang tercemar oleh banyak sampah manusia. Mereka pun mengkhawatirkan pencemaran ini akan menyebabkan perubahan tak terduga pada hewan-hewan penghuni laut. Tak lama kemudian, tim menangkap sinyal alat pelacak yang sebelumnya telah mereka pasang pada seekor hiu yang menjadi subjek penelitian tim itu. Mereka lalu mendapati bahwa hiu penelitian mereka yang bernama Lilith sedang bergerak menuju kapal, sehingga mereka akhirnya menerjunkan tim penyelam untuk memeriksa Lilith. Sambil diawasi oleh pemimpin mereka yang bernama Sofia, penyelam mulai bergerak di kedalaman laut. Di sana, mereka pun menemukan bangkai seekor paus yang telah dimangsa oleh hiu. Saat tim penyelamat sedang memeriksa bangkai itu, tiba-tiba kawanan hiu mako datang dan mengitari mereka. Demi mencegah serangan, Sofia mengarahkan timnya agar menjaga jarak dan tidak membuat gerakan mendadak. Setelah kawanan hiu mako tadi pergi dari lokasi, tim penyelam akhirnya bertemu dengan Lilith. Di momen ini Sofia terkejut melihat pertumbuhan Lilith yang sangat pesat. Alasannya, saat baru dipasang alat pelacak pada beberapa bulan lalu, panjang tubuh Lilith diketahui masih 2,5 meter. Namun sekarang panjang tubuh Lilith tiba-tiba berubah menjadi 7 meter sehingga ia terlihat sangat besar. Demi mencari tahu penyebab pertumbuhan pesat Lilith, Sofia akhirnya memerintahkan tim penyelam untuk mengambil sampel darah dari hiu mako itu. Namun dalam prosesnya Lilith merasa terancam sehingga ia pun langsung menyerang seluruh anggota tim penyelam. Begitu koneksi kamera tim penyelam terputus, Sofia langsung bergegas menyelam untuk menolong mereka. Namun sesampainya di lokasi, Sofia menemukan potongan anggota tubuh timnya, sehingga hal itu menandakan bahwa tim penyelam telah tewas akibat serangan Lilith. Sofia kemudian diserang oleh Lilith hingga ia pun terseret oleh hiu itu sampai ke kedalaman beberapa meter. Di momen ini, gendang telinga Sofia sempat mengalami pendarahan akibat tingginya tekanan air laut. Dengan penuh perjuangan, Sofia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari situasi maut ini. 3 tahun kemudian, Sofia yang tadinya merupakan seorang ilmuwan kini beralih menjadi aktivis lingkungan. Melalui pekerjaan barunya, Sofia mengajak masyarakat untuk menjaga kehidupan laut demi kebaikan umat manusia. Setelahnya, Sofia ditemui oleh seorang anggota kelompok konservasi laut yang bernama Mika. Karena mengetahui soal Lilith, Mika akhirnya mengajak Sofia ke fasilitas kelompoknya agar Sofia bisa melihat kondisi hiu penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan. Sesampainya di tujuan, Mika menunjukkan bahwa ia telah menangkap sinyal alat pelacak yang sampai sekarang masih terpasang pada tubuh Lilith dalam kondisi aktif. Nah, menurut radar, ternyata Lilith kini sedang berkeliaran di Sungai Seine yang terletak di kota Paris. Dari penemuan itu, Mika menduga bahwa Lilith awalnya tersesat di laut sehingga akhirnya ia terdampar ke Sungai Seine. Demi menyelamatkan Lilith, Mika kini memiliki misi untuk mengembalikan hiu itu ke habitat aslinya.
Mika lalu mengajak Sofia untuk bekerja sama agar misi ini bisa berjalan dengan lancar. Agar Sofia termotivasi, Mika memberitahu bahwa tempo hari ada mobil yang jatuh ke Sungai Seine dan kemungkinan pengemudi mobil itu masih belum ditemukan karena telah dimangsa oleh Lilith. Namun Sofia akhirnya menolak karena ia masih trauma dengan serangan Lilith yang mengerikan. Sepulangnya dari fasilitas Mika, Sofia kembali menonton koleksi video rekaman tim penyelamnya yang sudah lama tidak ia buka. Perasaan Sofia seketika berubah menjadi campur aduk saat ia menyaksikan video saat-saat terakhir tim penyelamnya sebelum tewas diserang oleh Lilith. Video ini akhirnya membuat Sofia mau membantu misi Mika karena ia tak ingin ada korban lagi. Di waktu bersamaan, Mika akhirnya memulai misi penyelamatan Lilith dengan menyelam ke dalam Sungai Seine. Saat masih fokus mencari Lilith, Mika terpaksa berhenti karena ia ditemukan oleh tim polisi sungai yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, Mika diinterogasi oleh komandan tim polisi Sungai Seine yang bernama Edil. Tak ingin waktunya terbuang, Mika akhirnya langsung berterus terang bahwa ia menyelam ke dalam Sungai Seine untuk kepentingan misi penyelamatan Lilith. Sementara itu, Sofia berada di pinggir Sungai Seine sambil membawa alat untuk melacak lokasi Lilith yang hingga kini masih berkeliaran di sungai itu. Dalam prosesnya, Sofia sempat memperingatkan warga agar menjauh dari sungai demi keselamatan mereka. Sofia kemudian memenuhi panggilan Edil tanpa mengetahui alasannya. Dari situ, Edil akhirnya mengajak Sofia untuk melihat penemuan mayat pengemudi mobil yang diyakini tewas diserang oleh Lilith. Sofia akhirnya memberikan keterangan soal Lilith saat ia diinterogasi oleh Edil. Mengetahui bahwa Lilith adalah hiu penelitian Sofia, Edil akhirnya melibatkan perempuan itu dalam misi penangkapan Lilith. Lalu saat tim Edil sedang menyelam untuk menemukan Lilith, Mika khawatir hiu itu akan dibunuh oleh mereka. Alasannya, Mika sebelumnya sempat melihat tim Edil membawa senjata lengkap untuk keperluan misi. Demi melindungi Lilith, Mika pun diam-diam memerintahkan asistennya untuk mematikan koneksi alat pelacak pada tubuh sang hiu. Akibat aksi rahasia Mika ini, tim Edil maupun Sofia gagal menemukan Lilith. Meskipun begitu, tim penyelam memberitahu Edil bahwa mereka sempat merasakan kehadiran makhluk besar saat sedang menyelam di sekitar lokasi target. Edil akhirnya mempercayai informasi ini karena alatnya sempat menunjukkan keberadaan Lilith di sungai itu. Setelahnya, Sofia berhasil mengetahui bahwa Mika sengaja mematikan koneksi alat pelacak Lilith secara permanen. Sofia lalu memarahi Mika karena telah menghambat misi penangkapan Lilith yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun Mika bersikeras bahwa ia melakukan hal ini karena ingin mengembalikan Lilith ke habitatnya tanpa perlu melukainya. Beberapa waktu kemudian, Edil menemui Sofia untuk meminta maaf karena sempat bersikap kasar kepadanya saat misi penangkapan Lilith. Di momen ini, Edil akhirnya baru mengetahui tentang serangan Lilith yang dahulu menewaskan tim penyelam Sofia, sehingga ia turut berduka cita atas tragedi itu. Berangkat dari hubungan mereka yang sudah membaik, Sofia akhirnya memenuhi permintaan Edil untuk mendampinginya saat menemui wali kota Paris yang bernama Valerie. Singkat cerita, dalam pertemuan ini terungkap bahwa Sungai Seine akan segera menjadi lokasi lomba berenang yang tergabung dalam Olimpiade Triathlon. Selain akan dihadiri oleh banyak jurnalis dari seluruh dunia, penyelenggaraan Olimpiade ini juga telah menghabiskan banyak dana dari pemerintah. Karena hal itulah, Valerie bersikeras tak mau membatalkan Olimpiade meskipun Sofia sudah memperingatkan soal potensi serangan Lilith yang mematikan. Valerie akhirnya memerintahkan tim Edil untuk membereskan masalah Lilith sebelum Olimpiadenya dimulai. Mengingat alat pelacak Lilith sudah mati, Sofia akhirnya memberitahu Edil bahwa kini mereka harus menangkap hiu itu dengan cara memancingnya ke area yang sudah ditentukan. Menjelang pelaksanaan misi penangkapan Lilith, Edil mendapatkan laporan darurat dari Ben, asisten Mika. Di sini, Ben menyampaikan bahwa Mika akan segera melaksanakan misinya sendiri untuk mengembalikan Lilith ke laut dengan aman.
Nah, bahayanya dalam proses misi ini Mika akan berenang ke sungai sambil membawa alat khusus untuk menuntun Lilith keluar dari sungai Seine. Selesai mendengar laporan Ben, Adil langsung bekerja sama dengan Sofia untuk menghentikan misi Mika. Beberapa jam kemudian, tim Sofia akhirnya tiba di lokasi misi Mika berkat informasi dari Ben. Ternyata lokasi misi Mika berada di area bawah tanah kota Paris yang terhubung dengan sungai Seine. Celakanya, Mika sudah mulai melaksanakan misinya saat tim Sofia baru tiba di sana. Misi evakuasi tim Sofia pun akan semakin berat karena di lokasi itu ada banyak pendukung Sofia yang ingin menyaksikan misinya secara langsung. Meskipun tim Sofia sudah berulang kali mendesak Mika agar segera keluar dari sungai, namun ia tetap keras kepala dan berusaha memancing Lilith sesuai strategi misinya. Tak lama berselang, Lilith akhirnya muncul di sekitar Mika sambil membawa anaknya. Merasa terancam oleh aksi Mika, Lilith pun melancarkan serangan kejutan yang membuat perempuan itu tewas dikeroyok oleh Lilith dan anaknya. Begitu menyaksikan kejadian mengerikan ini, seluruh pendukung Mika langsung lari ketakutan hingga akhirnya mereka berdesak-desakan untuk bisa mencapai jalan keluar. Karena tempat itu sangat sempit, sebagian pendukung Mika pun terjatuh di sungai hingga mereka diserang oleh Lilith dan anaknya. Sementara itu, Ben, asisten dari Mika, juga tewas akibat terinjak-injak oleh pendukung Mika. Di lain pihak, tim evakuasi tak bisa berbuat banyak dalam menolong para pendukung Mika karena situasi saat itu sudah sangat kacau. Singkat cerita, insiden ini akhirnya menelan belasan korban jiwa dan korban luka berat. Adil pun terpukul karena gagal menyelamatkan anak buah kepercayaannya yang tewas diserang oleh Lilith. Beberapa waktu kemudian, Adil dan Sofia mengamankan bangkai anak Lilith yang sebelumnya tewas ditembak oleh tim mereka di tengah insiden Mika. Sofia lalu meneliti anak Lilith untuk mencari tahu kondisi Lilith yang sebenarnya. Dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, Sofia bisa memastikan bahwa Lilith dan anaknya mampu beradaptasi dengan air tawar sungai, sehingga wajar saja jika hiu itu tidak mati meskipun berada di luar habitatnya. Sofia juga menemukan keanehan di mana anak Lilith sedang hamil meskipun organ reproduksinya belum matang. Dari keanehan inilah Sofia baru mengetahui bahwa Lilith bisa berkembang biak tanpa dibuahi oleh hiu jantan. Berkaca dari fakta ini, Sofia menyatakan bahwa Lilith adalah hiu jenis baru karena memiliki kemampuan adaptasi dan berkembang biak yang tidak ditemukan pada hiu lain. Kuat dugaan kemampuan unik Lilith itu muncul akibat efek pencemaran air laut. Kini Sofia pun mendesak Adil untuk membunuh Lilith secepatnya. Karena semakin lama Lilith dibiarkan hidup, Sofia khawatir jumlah anak Lilith akan semakin banyak. Tak ingin sungai Seine dipenuhi dengan hiu, Sofia dan Adil akhirnya memulai misi untuk membasmi Lilith dan anak-anaknya. Di sini, Sofia, Adil, dan dua anggota tim mereka menyelam ke dalam sungai Seine sambil membawa bom waktu. Mereka lalu berusaha memasang bom itu di sekitar lokasi yang diketahui menjadi sarang Lilith dan anak-anaknya. Guna melancarkan misi ini, tim Sofia membawa alat khusus yang bisa memancing Lilith dan semua anaknya merapat ke lokasi target, sehingga mereka semua bisa dimusnahkan sekaligus saat bom itu nanti sudah meledak. Di tengah proses pemasangan bom, tim penyelam Sofia menghadapi banyak sekali anak Lilith yang bisa menyerbu mereka kapan saja. Demi mencegah serangan, Sofia memperingatkan ketiga anggota setimnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak. Namun sialnya, seorang anggota tim yang sedang panik membuat gerakan yang menarik perhatian anak Lilith, hingga akhirnya mereka semua menyerbu tim Sofia. Akibat serangan itu, dua anggota tim Sofia tewas disambar oleh banyak hiu.
Sementara Sofia dan Aidil sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri, tepat setelah mereka berhasil mengaktifkan bom waktu yang akan meledak dalam hitungan detik. Singkat cerita, ledakan tadi berhasil mengalihkan perhatian anak Lilith sehingga Sofia dan Aidil berhasil mencapai lokasi perahu evakuasi yang dioperasikan oleh 2 anggota polisi. Karena Aidil sedang terluka akibat terkena efek ledakan, Sofia akhirnya nekat menyelam sendirian untuk mengamankan jasad anggota timnya yang masih tenggelam. Namun tak lama setelahnya, Sofia dihampiri oleh Lilith yang seolah-olah bersiap untuk memangsanya. Mengetahui Sofia akan melarikan diri ke perahu evakuasi, Lilith langsung melancarkan serangan yang membuat perahu itu sempat terpental dan jatuh dalam kondisi terbalik. Beberapa detik kemudian, Lilith langsung memangsa 2 operator perahu evakuasi. Tak ingin menjadi santapan Lilith berikutnya, Sofia dan Aidil bergerak secepat mungkin untuk naik ke atas perahu yang saat itu masih tak bisa digunakan. Karena sudah kehilangan hasrat untuk memburu 2 orang ini, Lilith akhirnya beralih mencari target lain. Dengan mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam, Lilith kini bergerak menuju lokasi lomba renang Olimpiade Triathlon yang saat itu sudah mulai berlangsung. Tak butuh waktu lama, Lilith akhirnya sampai di lokasi incarannya dan memangsa sejumlah peserta Olimpiade yang saat itu sedang fokus menjalani lomba. Begitu mengetahui serangan Lilith, pasukan tentara yang sebelumnya sudah disiagakan untuk mengantisipasi serangan hiu akhirnya langsung beraksi. Di momen ini, pasukan tentara secara membabi buta menembaki Lilith, namun tembakan itu gagal mengenai tubuh Lilith karena hiu itu sangatlah lincah. Tak lama berselang, banyak peluru artileri yang tenggelam di dasar sungai mulai aktif akibat gelombang yang diciptakan oleh Lilith. Momen itu pun memicu rentetan ledakan yang berujung menciptakan gelombang air sungai besar yang mengalir deras. Akibat terjangan gelombang ini, semua orang di sekitar lokasi lomba, mulai dari peserta, penonton, jurnalis, sampai wali kota menghilang. Parahnya lagi, gelombang ini juga mengakibatkan wilayah kota Paris tergenang air sungai, sehingga separuh kota Menara Eiffel itu tampak seperti sedang tenggelam. Saat situasinya sudah mulai tenang, Sofia dan Aidil berhasil menyelamatkan diri setelah mereka sempat tersapu oleh gelombang. Mereka lalu mendapati bahwa Lilith dan anak-anaknya kini bisa berkeliaran dengan bebas di kota Paris. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Under Paris. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!